Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga tetap sehat selalu, oke? Di video kali ini saya berkesempatan untuk nge-review sebuah laptop dari Asus yaitu ROG Strix. Kalau kalian penasaran, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari channel ini, jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info menarik seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Kalau udah, yuk langsung aja. Dan perkenalkan, ini dia Asus ROG Strix dengan SKU-nya G512Li I75B6T. Ya, memang dari Asus sendiri memberikan SKU-nya yang cukup panjang-panjang. Jadi untuk harga Asus ROG Strix G512Li I75B6T ini itu kisaran harga dengan harga sampai dengan 17 sampai dengan 18 juta. Jadi dia nggak sampai 20 juta. Ya kapan lagi kita bisa ngedapetin ROG dengan harga nggak sampai 20 juta. Biasanya tuh bisa sampai dengan 20 juta, 40 juta, ya sampai dengan juga ratusan juta. Oke, jadi untuk yang pertama dari segi desain laptop ini cukup terbilang ringan karena beratnya hanya sekitar 2,3 kg aja. Yang membuat laptop ini bisa dibuka dengan satu jari aja, yang pastinya cukup terlihat laptop yang minimalis dan simple. Untuk dimensinya sendiri, dia memiliki panjang 36 cm dengan lebarnya 27,5 cm serta dengan ketebalan sekitar 2,5 cm. Udah cukup tipis untuk laptop gaming ini. Nah, untuk bahannya sendiri, laptop ROG Strix ini untuk seluruh permukaannya dia terbuat dari full plastik karbon yang pastinya cukup kokoh. Kalau kalian lihat di bagian belakangnya sini tersedia logo ROG yang berarti menandakan laptop ini adalah laptop ROG. Yang sayangnya untuk logonya sendiri dia belum bisa terverifikasi bahwa bisa mengeluarkan RGB-nya. Ya mungkin untuk yang bisa menyalakan RGB-nya mungkin ROG Scar mungkin udah bisa. Dan kalau kalian lihat di bagian bodi samping kanannya terdapat sentuhan dengan fonts ala-ala cyberpunk gitu yang cukup menarik kalau kalian suka dengan embel-embel seperti ini. Dan di bagian belakang sini terdapat dua buah ventilasi udara yang nggak terlalu besar juga dan nggak terlalu kecil juga. Cocok lah untuk desain dan segi gaming untuk laptop ROG ini. Kesan yang menarik dari setiap laptop gaming apalagi Asus ROG Strix ini yaitu adalah RGB Aurora Light-nya. Yaitu ada di bagian keyboardnya dan seluruh di bagian keyboardnya dan juga di bagian sisi-sisi kiri kanan dan bagian bawahnya ini juga mengeluarkan RGB Aurora Light-nya yang sehingga memberikan ambience light kalau kalian letakin dia di meja yang warna mejanya itu terlihat seperti soft gitu. RGB ini bisa dikontrol menggunakan software Armoury Crate yang tersedia di laptopnya, entah itu mengubah efek ataupun menonaktifkan RGB kalau kalian bukan pencinta si RGB light ini. Jadi untuk spesifikasi dari laptop ROG Strix ini, dia dibekali dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-10 atau 10750 Comet Lake dengan 6 core 12 thread yang memiliki TDP 45 watt yang kalau kalian dalam kualitas tinggi akan menguras baterai kalian. Lanjut untuk bagian grafiknya atau GPU-nya, dia menggunakan Intel Ultra HD Graphic Card dan yang satunya lagi yaitu Nvidia GeForce GTX 1650 Ti dengan memori 4GB dan tipenya yaitu GDDR6. Untuk storage atau penyimpanannya yang udah dibekali itu 512 GB yaitu M.2 SSD NVMe. Kalau kalian tahu M.2 SSD NVMe itu udah tersertifikasi bahwa performanya itu cukup ngebut. Di sini saya menggunakan aplikasi Crystal Disk Max untuk melihat performanya. Jadi untuk laptop ini udah dibekali dengan storage-nya 2 slot, yaitu yang pertama tadi udah diisi dengan 512
GB M.2 SSD NVMe, dan satu buah slot lagi kalau kalian memiliki budget, kalian bisa upgrade juga untuk storage-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian slot RAM-nya. Dia dibekali dengan dua slot RAM juga. Yang pertama dibekali dengan 8 GB dengan DDR4. Yang satunya lagi kalian bisa upgrade juga kalau kalian memiliki budget untuk upgrade storage dan RAM ini dari laptop ROG Strix ini. Oh ya, jadi untuk bagian layarnya, dalam frame yang terbilang cukup tipis dengan layar berukuran 15,6 inch, Full HD 1920 x 1080 yang memiliki panel layar yaitu panel IPS level. Dan yang cukup bikin lega apalagi kalian nih seorang pemain gaming FPS, dia memiliki refresh hertz senilai 144 Hz. Minusnya dari laptop ROG Strix ini, saking tipisnya frame layarnya, atasnya bahkan sampai webcamnya pun belum tersedia. Ya mungkin mengingat dengan harganya juga, mungkin yang ROG juga ROG yang di atasnya, kelas atasnya udah memiliki webcamnya. Dan untuk minus kedua, sayangnya untuk sRGB pada layarnya masih senilai 67%. Ya masih cukup terganggu apabila kalian memakai laptop ini dalam penggunaan media yang salah satu contohnya adalah mengedit video. Lanjut kita ke bagian keyboardnya. Untuk keyboardnya sendiri memiliki feel cukup enak diketik, nggak terlalu kopong dan kokoh pastinya. Untuk jaraknya pun nggak terlalu berdekat-dekatan dan membuat laptop ini tanpa numpad. Kemudian untuk bagian tombol powernya dia terpisah di bagian atas kanan sini. Oh ya, di bagian atas kiri ini tersedia tombol shortcut mulai dari volume, mute, unmute mic, performance, dan tersedia shortcut yang spesial dari series Asus Gaming ini yaitu shortcut Armoury Crate-nya. Ngomong-ngomong untuk touchpad-nya berukuran nggak terlalu kecil dan nggak terlalu lebar juga. Tapi kalau bagian tangan kalian suka basah-basah gitu, cukup membuat fingerprint magnet sama seperti bodinya kalau dipegang itu cukup fingerprint magnet. Untuk bagian port inputnya, di bagian kiri terdapat 3 buah port USB-A 3.0 generasi 1 dan di sampingnya terdapat 1 buah colokan combo audio jack. Kita beralih ke bagian belakangnya, tersedia 1 buah LAN port, HDMI, USB Type-C 3.0 generasi 2, dan yang bulat ini adalah charging portnya. Di bagian kanan tidak tersedia port apapun. Sayangnya yang absen di sini yaitu port USB card reader, dan kalau port DVD mungkin udah terlalu jadul sih untuk laptop gaming. Selama saya bermain game yang saya mainin cukup terbilang nyaman karena performance dari GPU-nya sendiri yang cukup lancar jaya. Apalagi didukung dengan refresh rate 144 Hz yang kita coba saat ini di game Valorant dalam settingan high yang masih ngedapetin FPS yang cukup berlebihan. Kita coba dalam game yang lumayan nguras GPU-nya yaitu GTA 5 dengan settingan rata kanan. Itu dia untuk FPS-nya masih cukup stabil. Yang FPS-nya itu masih ngedapetin 60 sampai dengan 70. Lanjut kita ke bagian miscreate. Di sini untuk game miscreate-nya sendiri, untuk settingan rata kanannya sayangnya dalam settingan rata kanan masih ngedapetin 40 FPS. Mungkin juga grafik rata kanannya masih belum optimal di dalam game miscreate ini. Oh ya, pengalaman menonton sih lumayan cukup puas bagi saya. Mulai dari layar yang berukuran 15,6 inch Full HD dengan panel yaitu IPS level yang sayangnya di sini untuk sRGB-nya masih senilai 67%. Kita cobain untuk ngerender sebuah video mentahan di Adobe Premiere Pro tahun 2022. Hasilnya itu seperti ini. Kemudian untuk mencoba performance-nya di sini saya mencoba benchmark selama 4 kali berturut-turut menggunakan Cinebench R15.
Yaitu untuk skornya yang pertama memiliki senilai 1196, untuk running kedua yaitu 1160, dan untuk running ketiga yaitu 1149, dan running keempat yaitu 1147. Gak ada yang di bawah 1100, cukup terbilang optimal. Untuk speaker ataupun suara yang dikeluarkan dari laptop ROG Strix ini kalau dibilang gak terlalu ngebas dan gak terlalu jernih juga ya, mengingat karena ini laptop gaming, gak seperti laptop yang dikhususkan dalam media untuk mengedit video misalnya. Jadi untuk di bagian lubang speakernya dia dibekali di bagian kanan dan kiri. Jadi kalau kalian penasaran, mending kita cobain aja. Oke, cukup sekian dari informasi review kita kali ini, yaitu Asus ROG Strix. Seperti biasa, kalau video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini, oke? Kalau kalian gak suka, tinggal dislike video ini. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar yang pastinya akan saya jawab nantinya. Jangan lupa follow saya di sosial media dan sosial media dari Ditich ini juga. Dan untuk kerjasama, kontak email Ditich sudah saya sediakan di deskripsi.